Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Shalom. Jadi bulan ini kan kita lagi membahas tentang kuasa perkataan. Jadi hari ini kita topik sharingnya bagaimana pengalaman kita nih selama kita udah belajar kuasa perkataan di bulan ini, bagaimana penerapan dalam hidup kita sehari-hari gitu. Jadi bagaimana kita menjalani hidup kita dengan kuasa perkataan yang sudah kita pelajari gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau sharing dulu? Aku sharing deh, Ci. Yes, Anita, silakan. Tentang kuasa perkataan ya. Jadi kalau aku kan mama banget kan. Jadi aku hari-hari itu dealnya sama anak-anak gitu. Jadi ya memang anak-anak masukin usia-usia kayak gini kan lagi itu banget kan. Misalnya tuh apa-apa tuh mami gitu. Apalagi akhir-akhir ini tuh jam sekolahnya tuh diubah. Jadi yang sebelumnya beda jam, sekarang tuh jamnya tuh sama gitu loh. Sama-sama jam 8 atau jam 10. Jadi setiap pagi udah jamnya lebih awal. Terus dua-duanya barengan lagi. Yang biasanya aku bisa temenin satu-satu, sekarang tuh barengan jamnya gitu loh. Jadi tuh aku agak gimana ya maksudnya, mungkin aku sendiri juga hektik. Terus kayaknya tuh kadang apa yang aku maui anak-anak nggak meet expectation aku, jadinya tuh kadang aku jadi kayak emosi gitu. Jadi itu banget sih yang jadi struggle. Terus waktu masuk bulan ini kan, ya aku percaya banget pasti Tuhan tuh punya maksud gitu loh, kenapa temanya tuh tentang kuasa perkataan gitu. Jadi aku bilang sama Tuhan, aku mau gitu loh, kayaknya aku mau dapetin something gitu loh dari ini gitu. Jadi ya setiap hari aku dapetin ayat tentang kuasa perkataan gitu, terus aku terapin gitu ke anak-anak gitu loh. Aku setiap pagi tuh aku ngomong sama Tuhan, aku pagi ini hari ini aku nggak mau jadi mama yang tukang ngomel-ngomel gitu, aku mau jadi yang sabar. Terus aku juga mau maksudnya tuh ya aku juga doain anak-anak gitu loh, spesifik gitu, karena kayak tipe Sam itu tuh anaknya kadang kalau lagi belajar bisa tiba-tiba ngeblank gitu, liatin balkon, liatin jalan gitu, padahal lagi belajar gitu loh. Jadi aku doa spesifik untuk anak-anak, aku bilang sama Tuhan maksudnya biar Sam jadi anak yang fokus. Jadi aku doain satu-satu spesifik biar Faith tuh anaknya nggak, maksudnya tuh lebih nurut gitu, kadang anaknya tuh keras banget gitu kan. Jadi aku spesifik doain satu-satu gitu. Terus ya itu sih aku lihat tuh ada perubahan gitu loh. Terus juga aku sendiri juga, karena aku setiap pagi tuh minta kekuatan gitu sama Roh Kudus biar aku tuh ya kuat gitulah istilahnya, buat hari-hari aku tuh bisa at least aku tuh nggak marah-marah gitu loh. Karena pernah ada satu masa tuh si Faith tiba-tiba tuh ngomong sama Lepai gitu loh, dia bilang kalau papi itu kerjanya kerja, kalau mami kerjanya marah-marah, dia bilang gitu. Kalau sama Faith itu kerjaannya sekolah, makan gitu, dia ngomong gitu. Jadi kan ya ampun, maminya tuh udah kayak dicap tukang marah-marah gitu. Jadi aku aku kayak mau coba itu dong, berarti maksudnya perkataan aku tuh nggak bagus kan gitu buat anak-anak gitu lagi. Ya udah akhirnya pas waktu 2 minggu lewat gitu, terus aku ngomong sama Faith lagi, Faith, menurut kamu sekarang mami masih suka marah-marah nggak sih gitu? Terus dia bilang udah enggak, dia bilang gitu. Jadi yes, kayak aku tuh happy banget gitu loh, maksudnya yes I have conquered ya, biarpun maksudnya masih terus dong, aku harus itu terus kan, karena ini kan bukan cuma bulan ini toh, masih ada bulan depan lagi. Aku maulah berusaha terus untuk hidupin ini gitu loh. Jadi ya gitu sih sharing aku soal kuasa perkataan gitu. Thank you. Thank you, Ernita. Di kuasa perkataannya waktu lagi berhadapan dengan anak-anak, lagi mengajar mereka ya, kamu berdoa, kamu perkatakan, dan itu kejadian ya. Terus bulannya pas-pasan bisa bulan 6 lagi ya. Iya. Ya. Next, siapa yang mau sharing guys? Aku deh, Ci. Ya, silakan Esti. Ya, kalau aku dapetin mengenai kuasa perkataan ini lebih ke pujian penyembahan, Ci. Jadi tuh memang ya sejak hari-hari ini di rumah gitu kan, kita semua sama-sama ngalamin, udah nggak pernah yang ibadah di gereja, nggak pernah yang secara offline sama-sama. Jadi tuh buat membangun
spirit sendiri itu memang lebih berat gitu. Jadi tuh saya akalinnya itu ya udah dengan denger lagu gitu. Jadi pas nyanyi perkataan itu, lirik itu yang memberkati aku sendiri gitu. Apalagi aku kan sering ya capek gitu loh, maksudnya tidur selalu subuh gitu. Ngurus Cica kan, kalau misalkan dia udah ngeliatnya tidurnya udah enak, waduh lega banget. Tapi nanti jam 12 bisa bangun lagi kan, mau tidurin dianya lagi kan butuh waktu lagi kan, lama lagi. Belum lagi kadang dia bisa yang main-main sendiri sampai lama gitu. Jadi capek gitu. Ya share kita ngalamin juga ya. Ya. Jadi ya memang aku sih nggak ngeluh gitu. Aku tahu nggak boleh ngeluarin kata-kata keluhan gitu. Dan saya alihkannya itu lewat lagu-lagu. Aku lewat lagu-lagu, liriknya itu yang membangun aku, memberkati aku. Entah itu mengenai ucapan syukur, entah itu lagu yang memang meninggikan Tuhan atau apa. Itu sih. Jadi lagu pujian penyembahan itu yang aku keluarkan lewat kata-kata, nyanyian itu yang membangun diri aku sendiri hari-hari ini. Karena kita sendiri pasti ngalamin gitu, bahwa buat sendiri nyembah Tuhan mesti bener-bener gimana sih buat menerobosnya gitu kan. Kalau misalkan rame-rame kan lebih cepat gitu, kalau buat sendiri itu yang berat. Jadi ya dilatihnya lewat itu, pujian penyembahan, katakan itu terus, nyanyi itu terus gitu sih. Wah, keren Asti. Ini jadi kuasa perkataannya melalui pujian penyembahan ya. Jadi waktu kita mau dinyembah, benar-benar kita mesti, kata-katanya juga kita mesti percaya dengan iman ya. Iya. Keren nih sharingnya hari ini. Next guys, siapa lagi yang mau sharing? Saya Ci, shalom semuanya. Ya. Shalom, silakan. Saya mau share tentang kuasa perkataan ini dari kesaksian hidup saya, tentang bagaimana pertemuan saya dengan pacar saya yang saat ini menjadi istri saya. Waktu 2 tahun yang lalu, waktu itu waktu itu orang tua bertanya kepada saya, kapan sih kamu mau berpacaran atau menemukan pasangan hidup kan, pada sementara usia kamu sudah segini. Nah, entah bagaimana saya mengatakan, Ma, Pak, 2 tahun lagi deh, saya pasti akan menemukan pasangan hidup. Dan dari kata-kata itu saya doakan dan saya imani. Jadi tidak hanya sekedar perkataan, tapi saya doakan dan saya imani terus-menerus. Terus saya teringat bahwa iman tanpa perbuatan kan sia-sia, sampai kira-kira 1 tahun setelah ucapan saya itu, saya berpikir, waduh, kok ini belum ada tanda-tanda ya, gimana nih caranya? Nah, mulai dari situ, inilah aku mencoba ada salah satu aplikasi perkenalan ya. Nah, itu saya coba. Nah, dari situ selang berapa lama akhirnya ngobrol-ngobrol, ketemulah sama pacar saya. Nah, saya jadi istri saya. Nah, dari situ saya tangkap pertama adalah perkatakan apa yang kita mau katakan, terus imani dan doakan, dan tetap setia konsisten sampai waktu Tuhan itu terjadi. Karena kita harus percaya waktu Tuhan itu indah waktunya. Terbukti bahwa tepat sebelum 2 tahun saya sudah menemukan pasangan hidup saya, yaitu istri saya sekarang. Gitu. Selain itu saya juga diingatkan tentang kisah Yusuf, di mana Yusuf juga yang pertama dia memperkatakan yaitu tentang mimpi dia kepada saudara-saudaranya, di mana dia akan menjadi menjadi penguasa, menjadi di atas saudara-saudaranya, bahkan ayahnya sekalipun. Nah, setelah itu Yusuf mengalami sebuah proses di mana dia dijual oleh saudaranya, sehingga dia menjadi pegawai di salah satu pengawal raja, yaitu bernama Potifar. Di situ pun dia difitnah oleh istri Potifar dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Dan setelah itu, pada waktu itu pun Tuhan memberikan kesempatan dengan mengabdikan minum dan juru roti. Tapi pada waktu itu pun juru minum dan juru roti tidak mengingat dia kembali.
Dan kembali Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi Firaun. Nah, di sanalah Tuhan mengangkat dia menjadi penguasa Mesir. Di sini aku lihat adalah pertama, Yusuf memperkatakan perkataan yang melalui mimpinya tersebut. Yang kedua, dia tetap konsisten, tetap setia, taat kepada Tuhan meskipun proses itu cukup apa ya? Di satu sisi dia pasti merasa kalau kita sebagai orang awam, misalnya kita dijanjikan sesuatu, pasti kita ketika janji itu tidak terlaksana kita merasa kecewa, merasa sedih. Tapi yang aku syukuri, aku senang dari Yusuf adalah dia tetap setia, tetap konsisten. Dan yang ketiga adalah aku melihat Yusuf tidak membenci saudaranya. Ketika waktu itu terjadi kelaparan yang besar di mana saudara-saudaranya mencari makanan ke Mesir dan dia berjumpa dengan Yusuf, dan Yusuf pada saat itu tidak membenci, bahkan mengasihi dan menerima kembali saudara-saudaranya. Di sini aku lihat bahwa dia tetap rendah hati, tidak sombong walaupun berkat Tuhan sudah dinyatakan ke dalam hidupnya. Nah, itu sih tentang cerita Yusuf ini, dan kesaksian hidup saya itu memberkati saya sehingga dalam kehidupan sehari-hari saya mulai memperkatakan kuasa-kuasa yang lebih baik gitu, perkataan firman Tuhan. Terima kasih, itu sharing saya. Thank you, si Bata. Bagaimana dengan istrinya? Namanya Feby. Ya, saya adalah mantan pacarnya alias istrinya. Saya mau nyambung, saya juga mau kesaksian tentang kuasa perkataan ya. Jadi ada tiga perkataan yang pernah saya katakan dan saya imani dan saya serahkan sama Tuhan. Maksudnya biar kehendak Tuhan yang terjadi gitu. Yang pertama adalah kuasa perkataan yang pernah saya katakan adalah ketika saya baru lulus sekolah. Waktu itu saya mau masuk pekerjaan. Nah, entah bagaimana Tuhan itu dahsyat ya. Tuhan giring saya ke pekerjaan marketing. Jujur, kalau yang teman-teman saya dari kecil itu tahu kalau saya ini orangnya sangat pemalu. Bahkan saya sangat-sangat minder. Dulu saya waktu sekolah pun teman saya cuma sedikit, paling 1-2 orang. Saya sangat sulit bergaul dengan teman dan saya sangat sulit berbicara dengan orang yang tidak terlalu kenal atau belum lama gitu kenal sama saya. Nah, saya bekerja di sebuah perusahaan, yaitu saya divisinya marketing, itu membuat saya harus bertemu dengan orang-orang baru. Jujur, di situ saya tuh sangat-sangat minder, saya sangat takut. Setiap kali saya mau ketemu dengan orang baru, tangan saya berkeringat, dan saya juga, mau ngomong apa nih, gitu. Nah, singkat cerita, dulu ada cici rohani saya yang ngomong sama saya gini, Feby, perkatakan setiap hari, setiap kamu bangun tidur, perkatakan bahwa saya bisa, saya berharga di mata Tuhan, saya cantik, saya pasti mampu. Oh, selalu perkataan positif itu kamu harus keluarkan dari mulut kamu, dan setiap pagi akhirnya saya lakukan itu, dan tidak ketinggalan. Saya berharga di mata Tuhan. Jadi, itulah kuasa Tuhan ya. Melalui perkataan itu saya semakin hari semakin berani bertemu dengan orang, bahkan yang tidak nyangka lagi saya sekarang malah bisa ngomong gitu. Nah, dan Tuhan angkat saya juga bisa menjadi seorang area manager, itu semua anugerah Tuhan. Jujur kalau dipikir ya nggak mungkin kalau orang-orang yang tahu saya dulu, Feby jadi seorang area manager itu sesuatu yang mustahil, karena aku ini benar-benar gak bisa ngomong. Nah, namanya seorang area manager itu harus memimpin anak buah. Setiap pagi harus morning session, harus ngomong gitu di forum. Mana berani gitu, tapi kok bisa, itu semua karena kuasa Tuhan. Dan kuasa perkataan yang saya katakan, saya imani dan kehendak Tuhan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu saya belum punya pacar, belum bertemu dengan suami saya ini. Saya waktu itu ikut Cool, yaitu ini komunitas saya yang sekarang ini, Cool Home. Nah, gembalanya itu Ko Simon yang paling kece. Nah, dulu saya ingat betul Ko Simon lagi bagiin tentang pasangan hidup. Nah, saya waktu itu yang ngena banget buat saya, yang menjadi rema adalah
cari pasangan hidup itu ada 3 hal yang bisa menjadi imam, raja, dan nabi. Itu tuh benar-benar nempel buat saya, dan saya bilang sama Tuhan dalam hati saya, Tuhan, saya mau mendapatkan pasangan hidup yang bisa menjadi imam, raja, dan nabi. Saya imani dan saya doakan setiap hari gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya saya mendapatkan suami saya ini gitu. Dan saya percaya ini dari Tuhan gitu. Saya sudah doakan dan saya sudah lihat karakter Kristus di dalam dia. Dia bisa menjadi imam, bisa menjadi raja, dan nanti akan bisa menjadi nabi. Amin gitu. Dan yang ketiga adalah saya waktu bekerja di perusahaan itu, saya pernah bicara sama Tuhan, saya pernah ngomong. Saya ingat waktu itu lagi di kantor, posisinya itu saya di dalam kamar mandi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak pernah minta menjadi seorang area manager, saya nggak pernah bermimpi atau punya target gitu ya. Kalau orang kan ada target ya, saya setahun lagi harus menjadi ini, 2 tahun lagi menjadi ini. Jujur saya tuh tidak begitu, saya cuma lakukan saja bagian saya gitu kan, biar sisanya Tuhan yang lakukan. Nah, saya bilang, Tuhan, saya nggak pernah ingin menjadi area manager. Tuhan, jika Engkau izinkan, saya ingin menjadi seorang istri yang baik dan menjadi ibu yang baik. Saya minta begitu sama Tuhan, dan saya perkatakan itu terus. Saya mau jadi wanita, menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik. Dan puji Tuhan, Tuhan itu dahsyat. Dan sekarang saya sudah menikah dengan suami saya di sebelah saya ini. Dan bahkan Tuhan itu dahsyat. Ketika saya setelah menikah, Tuhan nggak lama-lama, Tuhan langsung kasih bayi ini dalam perut saya. Itu suatu hal yang dahsyat di hidup saya. Jujur, kalau dipikir itu memang kuasa Tuhan tuh tidak terbatas. Jadi memang mulut kita harus selalu terus berkatakan hal-hal positif. Memang mungkin nggak semuanya langsung terjadi, tapi kembali lagi itu semua terjadi sesuai kehendak Tuhan dan maunya Tuhan gitu. Jadi kembali lagi kita tidak bisa paksakan kehendak kita, tapi kita bisa perkatakan hal-hal baik, bahkan firman Tuhan, apalagi firman Tuhan pasti terjadi. Itu sih dari saya. Makasih. Amin. Thank you Sibata dan Febi. Jadi ini sharingnya tentang perkataan iman ya. Perkataan iman sama saya berkata-kata juga. Ya, yang terakhir Miss Michelle, ayo sharing. Halo, shalom semuanya. Shalom. Jadi aku Michelle, hari ini aku mau testimoni dan juga sharing. Nah, jadi aku itu lagi mau sharing hari ini tentang Allah itu adalah Allah yang hidup. Nah, kenapa aku bisa bilang Allah itu Allah yang hidup? Karena melalui perkataan-perkataan aku dalam doa aku berinteraksi sama Tuhan. Nah, Tuhan pun berinteraksi sama aku lewat jawaban-jawaban Dia dari doa aku. Walaupun kadang nggak sesuai sama ekspektasi kita, atau ada kurang-kurang dikit, atau lebih sering lebihnya gitu. Tapi aku benar-benar kayak ngerasa aku bisa berinteraksi sama Tuhan. Makanya aku bilang Tuhan itu Allah yang hidup. Nah, balik ke perkataan. Jadi, aku mau testimoni mengenai beberapa step-step hidup aku. Step-step hidup aku jalan sama Tuhan. Nah, banyak momen-momen yang aku tuh nggak bisa lupain gitu loh. Dari dulu aku ikut Tuhan. Jadi, aku background-nya itu, aku tuh Katolik. Terus aku pacaran sama salah satu dicomblangin gitu lah. Nah, pacar aku ini, aku udah jalan beberapa tahun dan dia memutuskan untuk masuk Muslim, Bani Kedar. Nah, setelah itu pas dia bilang mau masuk Muslim, itu tuh 2 tahun sebelumnya, itu tuh aku pernah berdoa sama Tuhan. Jadi aku benar-benar berdoa, aku sebut, dan ini masih cara Katolik loh. Maksud aku kayak Tuhan udah bekerja saat itu. Bahkan waktu aku masih Katolik, aku itu kayak gimana ya, sama Tuhan itu aku cuma sekedar tahu kalau Tuhan Yesus itu ada. Tapi aku nggak pernah berinteraksi sama Tuhan Yesus. Aku nggak pernah baca Alkitab yang seserius sekarang tuh nggak pernah gitu. Aku nggak pernah ngerasain hadirat Tuhan yang
sepekat-pekatnya aku nggak pernah pas aku di Katolik. Saat itu pun Tuhan udah dengar perkataan aku. Jadi kayak menurut aku itu luar biasa banget sih, karena ini benar-benar momen yang ubah hidup aku. Even itu cuman pacar gitu, bukan suami, bukan keluarga gitu kan. Terus udah gitu, aku berdoa sama Tuhan, kayak Tuhan, aku mau Jason itu jadi muridmu, aku mau Jason itu jadi anakmu. Aku doa itu kayak seminggu bisa 3 kali lah, kayak doa yang serius gitu aku doain gitu kan. Terus beberapa lama kemudian dia memutuskan untuk belajar tentang Muslim lebih dalam lagi. Nah saat itu aku kayak di agama itu kan maksudnya kita berbeda. Nah aku tuh nggak bisa gitu. Aku kayak mikir oke, aku nggak bisa nih. Maksudnya aku nggak bisa pindah gitu. Dia pun sangat keras. Jadi kayak gue juga nggak bisa pindah gitu. Nah akhirnya di suatu momen aku memutuskan untuk ya udah kita udah sampai sini gitu. Nah luar biasanya lagi Tuhan jawab doa aku itu 2 tahun kemudian. Dia jawab doa aku dengan sangat luar biasa. Jadi hari aku ketemu dia, tiba-tiba dia nangis malamnya. Dia tuh dia bilang dia abis ketemu Tuhan. Aku tuh sampai kayak speechless gitu, kayak serius Tuhan. Dan aku tuh inget banget, aku tuh pernah berdoa seperti itu. Jadi aku kayak gila ini bener lo ketemu Tuhan Yesus gitu. Aku sampai nanya kayak gitu. Terus gimana sekarang? Sampai kayak gila, Tuhan tuh benar-benar gampang banget balikin yang orang sekeras dia, orang yang sedalam dia kayak gitu, dibalikin kayak gitu aja melalui, aku yakin sih maksudnya Tuhan saat itu dengar doa aku gitu. Terus lanjut, ternyata hal itu tuh berkelanjutan, gak cuman ya udah Tuhan jadi dia muridnya, gak kayak gitu. Ternyata rencana Tuhan tuh panjang banget buat hidup aku. Jadi dia rencanain kalau cowok aku tuh bakal pindah jadi murid Tuhan Yesus, tapi berdampak juga di hidup aku. Akunya juga jadi makin kenal sama Tuhan, akunya juga jadi bisa interaksi sama Tuhan Yesus. Jadi sejauh itu loh, walaupun hanya 1 kalimat perkataan, aku mau dia jadi anak Tuhan gitu. Jadi berdampak juga di hidup aku. Lanjutlah itu sampai aku kuliah. Aku selalu berjalan, setiap aku kuliah tuh jalan sama Tuhan. Mau ujian, mau apa, ya sama Tuhan. Aku selalu konfirmasi sama Tuhan gitu. Nah, terus pas kuliah itu, aku mau belajar makeup, yang jadi pekerjaan aku sekarang. Jadi dulu, aku tuh orangnya tuh bener-bener gak pede banget. Aku kayak, parah deh gak pedenya. Terus kayak disuruh, Syah lu bisa lo jadi ini. Aku tuh gak pernah bisa, kayak Enggak, gue nggak bisa, aku selalu mundur gitu. Sampai akhirnya, karena aku yakin, aku tahu aku anak Tuhan, aku bisa dengar suara dia, aku tanya Tuhan, boleh nggak aku belajar makeup? Apa ini jalan yang benar nggak sih? Gitu. Apalagi aku masih kuliah kan, kayak aku masih takut salah jalan gitu loh. Tuhan, aku cuma dengar satu, Tuhan cuma bilang, just do it. Dan itu sampai sekarang, itu aku pegang kata-kata itu. Kalau aku lagi gak pede, kalau aku lagi jenuh sama kerjaan aku, kalau aku lagi merasa tiba-tiba langkah aku kayak ragu-ragu gitu, aku cuman inget kata-kata Tuhan itu. Karena aku denger banget di kuping aku, di hati aku tuh kedengeran banget, just do it itu. Kayak merek ya. Nah, terus udah gitu, lanjut pas aku jadi makeup artist, aku nggak nyangka aja sih, kayak tiap tahun aku minta target kan sama Tuhan, kayak hari aku bakal make upin pengantin berapa kepala gitu. Itu tuh Tuhan selalu kasih aku mendekati, selalu. Aku kayak gila, sumpah Tuhan Yesus tuh baik banget gitu. Aku sampai kayak gila, Tuhan tuh baik banget gitu, parah banget deh. Terus udah gitu sampai lagi di titik dimana aku tuh kalau setiap aku mau make up, karena aku kan nggak pede kan orangnya. Aku kalau mau make up malamnya atau paginya itu aku selalu taruh tangan aku, urapin koper-koper makeup aku, urapin alat-alat makeup aku. Nah itu tuh ada perbedaan nih. Kalau misalkan aku urapin, kayak aku berdoa gitu kan, tumpangin tangan, kayak bisik-bisik dalam hati, itu tuh aku merasa kayak enggak, ini belum diurapin, kayak gimana ya,
rasanya tuh kayak beda gitu ketika kita benar-benar ngomong, ketika kita benar-benar nyebut, ketika kita benar-benar mengeluarkan suara kita, itu tuh beda banget hasilnya dan rasanya tuh beda banget. Kayak kita minta kekuatan, minta apa, baca Mazmur, itu semua tuh beda. Mau dalam hati sama mulut tuh pasti beda banget rasanya. Minta hadirat Tuhan, pokoknya semuanya beda, harus diomongin gitu. Terus next, pokoknya aku tuh kayak, aku lagi rajin banget sih kayak baca Mazmur. Kayak misalnya aku lagi galau, aku baca Mazmur 23. Kalau lagi butuh pertolongan, baca Mazmur 121. Nah itu tuh aku selalu kayak, aku ngomong gitu. Walaupun kayak misalnya di kamar ada siapa, terus aku kayak selalu gitu, aku kayak bisik-bisik, tapi ngomong gitu. Walaupun nggak bisa ngomong kenceng, nggak apa-apa, yang penting dikeluarin aja suaranya gitu, daripada di dalam hati, ya kan? Beda soalnya rasanya. Gitu. Udah sih, Ci. Tuh dari aku. Semoga memberkati. Iya, sangat memberkati sih ya. Thank you sharingnya. Thank you. Jadi kalau Michelle ini seperti kuasa perkataan dalam suatu hubungan gitu ya. Hubungan sama Tuhan, Tuhan ngomong apa, kamu komunikasi sama Tuhan gitu. Kayak ada hubungan yang erat lah istilahnya. Waduh guys. Amin. Hari ini kita sharingnya ya keren-keren nih kalau aku bisa simpulkan. Kayak tadi kuasa perkataan itu seperti yang pertama itu gaya hidup, lifestyle, doa, puji, nyembah. Yang kedua itu kuasa perkataan itu perkataan iman seperti tadi si Bata dan Febi sharing. Dan yang terakhir itu seperti yang Michelle sharing, kuasa perkataan dalam suatu hubungan gitu. Kalau kita semakin dekat sama Tuhan, Tuhan ngomong apa, kita pasti ikut dan kita berkata-kata sesuai dengan maunya Tuhan gitu. Wah, keren-keren semua nih. Ya udah sebagai kesimpulan aku mau sharing satu ayat, boleh ya guys? Kalau saya 3 ayat 16 aku bacain ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi untuk menutup call kita malam hari ini, ya kita ingat-ingat kalau segala sesuatu yang kita perkatakan itu lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai anak Tuhan, ambasadornya Tuhan, ya kita melakukan semua itu buat Tuhan Yesus gitu ya guys ya. Amin, amin. Thank you guys. God bless. God bless.